Merawat anak memang bukan hal yang mudah ya, apalagi ayah dan bunda juga mungkin harus membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Alhasil memberikan gadget jadi solusi praktis nih saat anak lagi susah untuk dibilangin. Misalkan lagi rewel dikasih gadget supaya duduk manis. Terus pas makan, kasih gadget juga biar anteng. Dan nggak nolak disuapin. Waduh, padahal kalau terus-terusan begitu tanpa disadari nih, ayah dan bunda tuh udah ngasih celah loh buat si kecil untuk jadi bergantung pada gadget, dan bukannya nggak mungkin, nantinya dia beresiko mengalami kecanduan gadget. Kalau udah ketergantungan kayak begitu, apalagi saat usianya masih sangat dini, salah satu hal yang ditakutkan adalah gangguan pada perkembangan kemampuan bicaranya, sehingga bisa meningkatkan resiko speech delay nih. Apakah benar begitu? Terus kalau anak udah keburu kecanduan gadget harus gimana dong? Tenang, saya bakal jawab di video kali ini, so simak terus sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Di era digital seperti sekarang memang nggak bisa dipungkiri ya, kalau memperkenalkan anak pada gadget sebenarnya juga hal yang penting. Tapi, jangan sampai kebablasan juga. Tetap perlu dibatasi waktu penggunaan gadgetnya. Ini karena penelitian menunjukkan anak yang terbiasa memiliki screen time lama atau bahkan ketergantungan pada gadget punya potensi yang lebih tinggi untuk mengalami speech delay, alias keterlambatan bicara. Soalnya, saat anak terfokus penuh pada gadget, ia akan cenderung abai dengan orang di sekitarnya. Alhasil, interaksi secara langsung dengan orang sekitar, termasuk dengan ayah dan juga bunda, jadi lebih jarang. Akibatnya, anak jadi nggak mendapatkan kosakata baru dan kesulitan menyusun kalimat yang benar. Jadi, sebaiknya batasi memberikan gadget pada anak ya. Paling nggak 1-2 jam sehari aja itu udah cukup. Tapi kalau usia si kecil masih di bawah 2 tahun, sebaiknya memang dihindari dulu nih memberikan gadget sama sekali. Karena pada usia tersebut, anak sangat membutuhkan stimulasi secara langsung untuk mendukung tumbuh kembangnya. Nah, kalau ayah dan bunda khawatir soal perkembangan bicara si kecil, jangan ragu untuk mengonsultasikannya pada dokter anak. Atau kalau masih bingung mau tanya kemana, chat dulu aja dokter anak di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini tersedia banyak banget dokter yang siap untuk menjawab berbagai pertanyaan ayah dan bunda seputar kesehatan si kecil. Kalau ternyata perlu diperiksa lebih lanjut, bisa juga tuh buat janji konsultasi tatap muka dengan dokter anak di fasilitas kesehatan terdekat langsung lewat aplikasi ini juga. So, buat nyobain layanan ini, langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store setelah video ini selesai. Oke, lanjut ke pembahasan. Saya mau ingetin nih, bahwa selain memberikan batasan waktu screen time, pastikan juga untuk memperhatikan konten yang dilihat anak. Apakah sudah sesuai dengan usianya atau tidak? Jangan sampai kecolongan loh. Tapi kalau anak udah kelihatan kecanduan gadget, sebaiknya ayah dan bunda lakukan beberapa tips berikut ini. Pertama, hindari menggunakan handphone, tablet, atau laptop saat sedang berinteraksi dengan si kecil. Kedua, batasi wilayah pemakaian gadget. Misalkan, saat berada di ruang makan dan kamar tidur, nggak boleh sama sekali pakai gadget. 3. Siapkan suasana bermain yang menyenangkan bersama si kecil dengan mengajaknya berinteraksi secara langsung. Misalnya aja dengan bermain pura-pura menjadi superhero, atau baca dongeng, atau main role play gitu deh. Nah, dengan mencoba hal-hal tersebut, ayah dan bunda bisa membantu anak terbebas dari godaan menggunakan gadget secara berlebihan sekaligus dampak buruk yang diakibatkannya. Selain itu, mulai sesimpel dengan mengajak ngobrol secara langsung dan bermain bersama anak udah cukup banget untuk membangun kedekatan emosional juga nih sama anak. Saya paham, memang nggak mudah untuk langsung berhenti ketika anak sudah kecanduan bermain gadget. Karena itulah kerjasama ayah dan bunda sangat diperlukan, supaya dampak buruk seperti speech delay nggak sampai terjadi. Oke deh, thank you banget buat ayah dan bunda Halo viewers yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungan lewat tombol like dan share-nya juga ya. Buat yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa langsung up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru dari Halo Dokter. See you on the next video, salam untuk si kecil dan selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.